Selamat malam teman-teman, selamat malam minggu dan juga selamat beribadah pada kebaktian pemuda remaja pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 yang akan dilayani oleh Pak Pendeta Erik. Mari teman-teman kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, kita saat angkat satu pujian yang berjudul Haleluya Pujilah. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan pujian karunia ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari kegiatan kami pada pagi hari, dari bangun tidur hingga sampai pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing dan keadaan sehat dan suatu apapun, kami telah menjalani aktivitas kami. Berarti kami ya Tuhan pada malam hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing dan dengan media Zoom kami akan memulai ibadah pada malam hari ini. Berarti kami sertai kami untuk mendengarkan dan serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga berarti teman-teman kami yang di luar sana masih belum bisa hadir pada kebaktian malam hari ini, biarlah ya Tuhan di pekan ke depan bisa hadir dan bisa berkumpul serta bersekutu pada kebaktian pemuda remaja itu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman, mari kita angkat satu pujian, judul Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang ku rindu
Baik, saudara-saudara, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, sertai dan pimpin kami. Kami yakin Tuhan jugalah yang menyertai kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan bahkan di saat ini, ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan juga dengan kuasa Roh-Mu yang menolong kami. Sehingga firman itu boleh dengan sungguh-sungguh kami hayati dalam hidup kami dan kami nyatakannya. Tuhan juga yang mengurapi setiap kami dan juga hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal 9 sampai dengan pasal 12 ayatnya yang pertama. Ya, kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai dengan 12 ayatnya yang ke-1. Begini katanya. Ya, nasihat bagi pemuda dan pemudi. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara, anak muda, apa yang menjadi ciri dari kehidupan anak-anak muda? Orang menghidup anak-anak muda itu adalah kreatif, lalu sukacita, sukaria, senang, ya kan? Lalu anak muda ini sukanya bercanda, ketawa, lalu kemudian bercerita, dongeng, mungkin main musik, gitu ya. Kalau kamu yang punya bakat musik, biasanya bakat musiknya itu berkembang justru ketika kita remaja. Saya juga mengalami hal itu. Ya, ketika kita remaja, lalu kemudian sense of music kita, lalu kemudian keceriaan. Dan tidak jarang kalau kita pun juga masa muda gitu, rada apa ya? Rada ya namanya nakal-nakal anak-anak muda lah. Saya juga ngalamin, dan ketika saya jadi orang tua, saya pun juga memahami bagaimana anak-anak muda itu harus kreatif. Anak-anak muda itu pun juga harus agak apa namanya nyeleneh gitu kan. Karena itu saya selalu membedakan antara nakal dengan bandel. Ya, jadi kalau anak-anak muda itu nakal, punya kenakalan dan ada kenakalan, saya paling tersenyum dan biasa aja. Ya kan? Bahkan saya punya 2 anak laki-laki juga, kalau nakal di sekolah, nakal di mana, saya senyum-senyum aja. Ya itu kan. Tapi beda dengan bandel. Kalau bandel itu udah tahu bahaya, kamu melakukannya. Misalnya yang berbahaya itu tawuran. Udah tahu itu nggak boleh. Tapi kamu melakukannya, itu bandel. Narkotika dan obat-obatan, udah tahu nggak boleh. Itu yang membahayakan dirimu sendiri. Dan itu akan menghancurkan hidup dan masa depan kamu. Itu kamu melakukannya, kalau kamu melakukannya itu berarti kamu bandel.
gitu kan. Lalu kemudian kriminal, apa aja yang kriminal, gitu kan, entah mulai berkelahi, entah malak orang, entah apa gitu, sesuatu yang kemudian itu kamu tahu bahwa itu kamu nggak boleh, gitu kan, tapi kamu kemudian melakukannya. Nah, beda dengan nakal. Nakal itu kreatif. Misalkannya nakal motor dimodifikasi. Wah, tiba-tiba motornya nyampe ke rumah, wah udah lain. Lalu kemudian bajunya, lalu macam-macam gitu kan, apa namanya, apa tidak seperti biasa gitu ya, eksentrik di luar kebiasaan. Nah, saudara, ketika kita pengkhotbah ini pun juga bicara tentang anak-anak muda kaum Israel, maka apa yang dikatakan, bersukarialah, sok bersukaria, bersukacita pada masa mudamu. Ya, pada masa mudamu kamu mau ini, kamu mau itu, ikuti aja keinginan hatimu. Saudara, anak muda itu kan maunya banyak sekali. Gitu ya. Kalau misalnya masih mampu, kita masih bisa untuk memenuhi keinginannya, oke lah. Yang mau ini, mau itu, kalau kita masih bisa, orang tua masih mampu, oke lah. Gitu. Tetapi keinginan itu kan biasanya kalau di luar kemampuan ya mau diapain, kita nggak mampu kok. Gitu. Ya, anak-anak muda itu pun juga bolehlah dia bersukaria. Bolehlah dia pun juga bersuka cita. Bolehlah dia menikmati hidupnya. Bahkan ayat ke-10 di sini dikatakan, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Gitu ya. Jadi jangan sampai anak muda, lalu anak muda yang mengalami depresi. Anak muda, tapi anak muda mau stres. Anak muda, tapi anak muda yang kemudian kehilangan sukacita. Ya, nanti mungkin minggu depan saya akan bicara tentang generasi stroberi. Apa itu generasi stroberi? Ya, nanti kita minggu depan aja kita omongin. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya tidak sedikit anak-anak muda sekarang lalu kemudian punya pergumulan. Memang anak muda juga bergumul. Rasanya kita semua mengalami ya pergumulan yang sama. Ketika kita mahasiswa, kita punya tugas sekolah, bikin paper, bikin penelitian, bikin bacaan, ya tugas-tugas baca buku, rasanya kita semua ngalamin ya semua itu. Apalagi kalau kita besok mau ujian, waduh Tuhanku Yesus, ya yang mahasiswa mau udah ngalamin. Gimana kita mau misalkan akhir semester, saya zaman dulu, tapi termasuk juga anak-anak saya, kalau di sekolah teologi itu biasanya tiap mata kuliah itu di ujungnya tiap semester tuh bikin paper. Ya, bikin paper tulisan. Gitu supaya anak-anak memang supaya terbiasa untuk membuat tulisan. Nah, yang membuat tulisan itu menjadi sesuatu hal yang biasa dan dibiasakan. Nah, itu pun juga tidak gampang karena tulisan-tulisan yang kita buat itu gitu ya nggak bisa kemudian copy paste gitu kan, orang kemudian dosen akan melihat ini anak nggak belajar nih, ini anak nggak bikin tapi dia cuma menyusun ya pendapat orang copy paste aja gitu, orang tahu. Dan itu memang tidak gampang, awalnya tidak gampang, awalnya depresi stres juga, tapi lama-lama udah tahun kedua tahun ketiga tahun keempat mah udah enteng. Nah, saudara, ada beban, gitu kan? Tapi orang bilang katakan buanglah kesedihan hatimu. Ya kenapa? Karena masa muda itu adalah masa di mana kamu boleh menikmati hidup. Ya dikatakan bahwa masa muda itu adalah masa di mana kamu pun juga punya kebebasan, bebas. Ya saya nanti minggu depan kita akan bicara generasi stroberi. Adalah generasi yang di satu pihak dia mempunyai kebebasan, tetapi dia pun juga harus memiliki self control yang makin kuat. Yang makin kuat. Sekarang handphone yang ada di tangan kamu itu adalah jendela dunia, benar-benar jendela dunia.
kamu mau menjadikan handphone itu sebagai alat hiburan, jadi nonton aja tuh, nonton Netflix, nonton video, nonton apa aja juga bisa. Gitu kan, nonton YouTube tuh, nonton apa lagi gitu ya, Daily Motion atau apa, silahkan. Bahkan kamu mau main media sosial, berkontak dengan banyak orang melalui Twitter, melalui Facebook, melalui Instagram, sok lah. Gitu. Atau kamu mau menggunakan misalnya alat ini, gitu kan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membangun iman, membangun spiritual, gitu. Atau kita mau menggunakannya untuk bersukacita apa beria-ria, ya monggo. Oleh karena itu, saudara, maka dalam bagian Alkitab yang kita baca, gitu kan, pengkhotbah dia mengatakan, "Hei pemuda, bersukacitalah. Ya, bersukacitalah pada masa mudamu. Ikuti apa yang kemudian menjadi hasrat dan keinginan-keinginan hatimu. Go." Jadi di satu pihak ini, saudara, pengkhotbah ini pun juga dia mau mengatakan ya sama seperti orang tua, sok, ayo kamu mau apa, seperti apa, bagaimana, lakukanlah itu. Gitu loh. Tapi ingat pasal 12 ayat 1-nya, saudara. Pasal 12 ayat 1-nya. Ya. Di dalam sukacita, di dalam kebebasan, tidak ada kebebasan yang mutlak. Ya. Tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tetapi kebebasan yang sebebas-bebasnya justru bisa menjerumuskan kamu, bisa mencelakai kamu, dan bisa kemudian bahkan juga membuat kita menjadi binasa. Karena itu pasal 12 mengatakan, ingat penciptamu pada masa mudamu. Jadi di satu pihak kita boleh beria-ria, kita boleh bersukacita, kita boleh bergembira sebagai anak muda, tetapi di pihak lain kita pun juga harus ingat, waspada siuman ya. Kita tidak boleh menjadi takabur, menjadi lupa diri. Ya. Lalu kemudian bahwa di satu pihak kita sebagai anak muda yang boleh hidup dalam bebas dan kebebasan, tapi di pihak lain kita pun juga harus mengingat Tuhan Sang Pencipta. Ya, Tuhan Sang Pencipta itulah yang menuntun, yang menggembalakan kita. Tuhan Sang Pencipta inilah juga yang kemudian selalu mengingatkan kita. Sehingga di dalam kebebasan, di satu pihak kita bebas menikmati hidup kita, tapi di pihak lain jangan kebebasan itu mencelakai kita. Nah, jangan kebebasan itu lalu kemudian merusak hidup kita. Contoh, kebebasan yang merusak hidup kita itu begini. Ada orang kan, gue sebagai anak muda gue bebas dong, boleh apa aja. Lalu kemudian ketika dia merasa bebas, lalu dia menggunakan narkoba. Ya, dia menggunakan narkotika, obat-obatan, sampai lalu kemudian hidupnya rusak, masa depannya hancur, lalu kemudian otaknya nggak kerja. Gitu ya, dulu ada di Seroja nih, anak kena narkoba, tapi udah meninggal sekarang anaknya. Nah, itu kalau orang menggunakan narkoba itu, ya namanya koplo, ya koplo bener, bengong aja. Otaknya nggak jalan. Gitu kan, anak muda, wah masih muda, harusnya orang fresh gitu kan, orang kuat, orang apa ceria, gembira gitu. Tapi dia mah bengong aja kan. Gitu, bengong, malas, pemalas, nggak bisa kerja, otaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu, meskipun orang tuanya kaya dan berada, tapi anaknya jadi super dongo. Ya, di satu pihak kamu bebas, tapi kalau kamu merusak hidupmu sendiri, gitu ya, bebas itu tidak untuk merusak hidupmu. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, ingat kamu di satu pihak bersukarialah hai anak-anak muda, ikutilah keinginan hatimu, tetapi ingatlah pada penciptamu. Ya, ingatlah kepada Tuhan. Karena akan ada waktu, ya ada waktu
kamu berhadapan dengan segala pergumulan-pergumulan hidupmu. Ya, semua orang mengalami periode waktu. Ya, kalau orang misalkan kamu ke Borobudur ada roda kehidupan, gitu ya, diceritakan seperti roda naik turun terus berputar. Nah, hidup itu pun juga tidak selalu senang dan gembira, ada waktu susah, tapi ketika kita susah, ya ketika kita mengalami kesulitan, tidak selamanya kita sulit, tidak selamanya kita pun juga susah. Ada waktu kita mengalami kesenangan-kesenangan hidup. Karena itu, saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya di satu pihak kita boleh menikmati hidup di dalam sukacita kita, menikmati kehidupan di dalam kemudahan-kemudahan kita. Tetapi bersama dengan itu, kita pun juga harus hidup bertumbuh di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Selanjutnya untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih.
kasih, kau tebus hidupku. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didoakan. Dari teman-teman ada yang ingin didoakan? Yang mau ujian, Kak. Ujian ya? Ya. Oke, siap. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur kami kiranya ya Tuhan, terima kasih atas waktu dan tempat yang Kau sediakan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membuat kami meskipun di dalam rumah kami masing-masing dan menggunakan media Zoom ya Tuhan, tapi kami bisa beribadah. Kami bersyukur atas berkat dan juga kasih karunia dan damai sejahtera yang tak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan berdoa untuk memohon pertolongan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Erik dan juga untuk keluarganya ya Tuhan. Berarti Pak Pendeta Erik dalam kesehatannya, dalam segala kegiatan pelayanannya ya Tuhan, di dalam gereja maupun di luar gereja ya Tuhan, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa terus juga untuk proses pembangunan gedung gereja ya Tuhan. Yang saat ini juga kami sedang mengumpulkan dana juga untuk progres ke depannya ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu dengan rencana yang kami buat dan tentunya Engkau yang sempurnakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis ya Tuhan, serta komisi pelayanan dari komisi pelayanan anak sampai dengan komisi pelayanan lansia ya Tuhan, di dalam setiap kegiatan pelayanannya ya Tuhan. Pada saat pandemi COVID-19 ini juga ditambah dengan Omikron saat ini ya Tuhan, berarti ya Tuhan setiap pergumulan, setiap rencana, setiap juga kebaktian dan pelayanan yang kami lakukan, baik itu pengurus, baik itu juga sebagai jemaat ya Tuhan, berkati ya Tuhan, semua ini adalah rencana-Mu yang terindah dan terbaik buat kami. Juga kami berdoa terus juga untuk pemuda remaja ya Tuhan, kita cakung dari itu yang sekolah SMP, SMA, dan juga kuliah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, yang teman-teman kami juga sedang mau menghadapi ujian ya Tuhan. Berkati teman-teman kami bisa belajar dengan tekun, dengan baik ya Tuhan. Kau bimbing kami ya Tuhan, biar roh kepintaran kepandaian untuk kami ya Tuhan dalam mengerjakan soal dan juga ujian maupun juga tugas yang diberikan oleh guru ataupun juga dosen ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, kami bisa mengerjakannya dengan maksimal dan hasil yang terbaik lah yang akan kami dapatkan ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan maupun sedang bekerja ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan dan bekerja bisa bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan kehendak-Mu, sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Juga kami minta lupa juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pasangan hidup ya Tuhan. Biar ya Tuhan berikan pasangan hidup yang tentunya yang seiman ya Tuhan, dan itu yang terbaik untuk kami ke depannya ya Tuhan. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia, dari pemerintahan tertinggi presiden hingga pemerintah yang terendah yaitu di tingkat RT dan RW, Tuhan berkati dengan setiap program kerja, setiap rencana yang disusun ya Tuhan, dan program kerja yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan maksimal di saat pandemi ini ya Tuhan. Juga di luar dari Indonesia juga sedang ada polemik
antara Rusia dan juga Ukraina ya Tuhan. Ya Tuhan, jalur perdamaian yang terbaik ya Tuhan, yang hanya daripadamu saja ya Tuhan. Juga terus juga untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan, yang saat ini juga sedang banyak sekali pergumulan ya Tuhan, baik itu dari harga sembako, baik itu dari bencana alam, maupun juga hal-hal yang kurang kami ketahui ya Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga dan juga sanak saudara di luar sana ya Tuhan, yang terus juga untuk korban bencana alam bisa diberikan penghiburan ya Tuhan, bisa diberikan kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami lanjutkan doa dengan doa sempurna yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sudut surga. Berikan pada hari ini, mungkin bersyukurnya, dan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepas dari jahat. Sebab Kau kerajaan dan kuasa dan Tuhan sampai selama. Amin. Mari teman-teman kita menutup ibadah pada malam hari ini dengan angkat satu pujian, ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Angkatlah ku melangkah setapakmu, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku merebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Baik, saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam minggu. Terima kasih. Foto dulu dong, foto.